Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan membahas soal OSNP tahun 2025 jenjang SMA bidang informatika atau komputer. Kali ini di studi kasus C, yaitu balada kemasan telur. Yang akan kita bahas adalah soal pemrogramannya. Sini soalnya, tulislah sebuah program dengan bahasa C++ sesuai deskripsi cerita dengan format dan batasan sebagai berikut. Perhatikan bahwa untuk setiap kasus uji berlaku time limit selama 2 detik dan memory limit sebanyak 256 MB. Format masukan, di sini masukannya diberikan dalam format N. Kemudian format keluarkan sebuah baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan tipe telur yang perlu Pak Dengklek pilih agar ketika ia menjual kembali seluruh telurnya, banyak kemungkinan kemasan yang mungkin adalah sebanyak-banyaknya. Jika terdapat lebih dari satu kemungkinan jawaban, pilih yang paling kecil. Di sini ada contoh masukan dan keluaran. Jadi, jika kita input 18 atau masukkan 18, maka output atau keluarannya adalah 2. Di sini contoh 2, masukannya 60, keluarannya 3. Begitupun di contoh 3, keluarannya di sini ada ya. Kemudian di sini ada penjelasan contoh. Pada contoh pertama yang 18 ini, untuk dapat membelanjakan seluruh modal uangnya, Pak Dengklek boleh memilih tipe telur 2 atau 3. Apabila Pak Dengklek memilih tipe telur 2, maka Pak Dengklek akan membeli 18 dibagi 2, maka sama dengan 9 kemasan. Yang masing-masing berisi 2 kali 2 sama dengan 4 telur. Sehingga ia akan memiliki, jadi sini 9 kemasan dikali 4 telur sama dengan 36 telur. Saat Pak Dengklek ingin menjual kembali seluruh telurnya, terdapat 9 kemungkinan kemasan yang mungkin. Yaitu ada ukuran 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6, 9 kali 4, 12 kali 3, 18 kali 2, dan 36 kali 1. Jadi sini ada kemungkinannya ada 9. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ini 1 kali 36, 2 kali 18, itu hasilnya semuanya ketika dikalikan adalah 36. Jadi bisa kita lihat ini adalah faktor-faktor dari angka 36 atau yang ini. Kemudian apabila Pak Dengklek memilih tipe telur 3, maka Pak Dengklek akan membeli 18 dibagi 3, itu sama dengan 6. Kemudian kemasan yang masing-masing berisi 3 kali 3, 9 telur. So, dari sini ya, tipe telur 3 itu artinya 3 kali 3, tipe telur 2, 2 kali 2. Kemudian kalau ada tipe telur 4 berarti 4 dikali 4. Kemudian di sini sehingga ia akan memiliki 6 dikali 9 telur. 6 kali 9, 5, sama dengan 54 telur. Saat Pak Dengklek ingin menjual kembali seluruh telurnya, terdapat 8 kemungkinan kemasan yang mungkin. Ada 1 kali 54, 2 kali 27, 3 kali 18, 6 kali 9, 9 kali 6, 18 kali 3, 27 kali 2, dan 54 kali 1. Itu ada 8 kemungkinan. Jadi sini dengan demikian, untuk mendapatkan kemungkinan kemasan yang paling banyak, Pak Dengklek perlu memilih tipe telur 2 karena yang paling banyak antara tipe telur 2 dan 3 yaitu tipe telur 2. Di sini 9, sedangkan untuk yang tipe telur 3 ada 8. Lanjut sini pada contoh kedua, untuk dapat membelanjakan seluruh modal uangnya, Pak Dengklek boleh memilih tipe telur 2, 3 atau 5. Dapat dihitung bahwa dengan membeli tipe telur 2 akan ada 16 kemungkinan kemasan yang mungkin. Sedangkan dengan membeli tipe telur 3 ataupun 5 akan ada 18 kemungkinan kemasan yang mungkin. Karena terdapat lebih dari satu kemungkinan jawaban yang menghasilkan kemungkinan terbanyak, yakni 18, yang ini ada 3 dan 5, maka
pilih yang paling kecil, yaitu yang 3. Pada contoh ketiga, perhatikan bahwa N sama dengan 1.000.000.007. Di sini adalah bilangan prima, sehingga pada yang klik hanya dapat memilih tipe telur 1.000.000.007. Nah, di sini ada batasan untuk seluruh kasus uji berlaku 2 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 10 pangkat 12. Batasan tambahan untuk subsoal 1 pada subsoal ini untuk seluruh kasus uji berlaku N kurang dari 2000. Batasan tambahan untuk subsoal 2 tidak ada batasan tambahan pada subsoal ini. Di sini ada peringatan untuk dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar. Anda mungkin perlu menggunakan tipe data long-long, atau di sini fungsinya untuk menyimpan data dengan nilai yang besar, karena di sini batasannya itu sampai 10 pangkat 12. Kalau kita pakai data int atau integer itu tidak cukup. Nah, sekarang kita langsung aja ke kode programnya. Saya akan bahas di sini. Saya sudah buat di sebelumnya ya. Nah, di sini ada include IOStream. Kemudian ini fungsinya sebagai mengimpor library IOStream agar dapat menggunakan perintah input cin dan output cout. Jadi sini ada cin dengan cout. Jadi cin-nya itu di sini. Ini contoh ya, cin. Nah, di sini ini cin-nya itu ada di sini ya. Digunakan di sini. Kemudian cout-nya ada di bawah. Jadi untuk mencetak hasil akhirnya. Kemudian jadi tanpa library ini, itu program tidak dapat membaca maupun menampilkan data. Kemudian ada using namespace std, itu fungsi supaya kita tidak perlu menulis std di depan cin, cout, dan fungsi-fungsi dari library standar C++. Contohnya di sini, misalkan tanpa namespace yang std ini, maka selalu kita tulis yang ini ya di setiap program kita. Kalau dia ada namespace std seperti ini, maka langsung aja misalkan cout, ini std-nya dihapus saja, jadi tinggal ditulis seperti ini. Maka programnya menjadi lebih singkat. Lanjut di sini type def long ll, itu kita membuat singkatan ll untuk tipe data long, sehingga kita tinggal tulis nanti ll aja seperti ini, ll. Jadi nggak perlu tulis lagi panjang long. Seperti ini ya, long n menjadi lln. Lalu ada int main. Sini fungsinya sebagai, ini merupakan titik awal eksekusi program. Semua kode yang berada di dalam tanda ini ya, mulai dari sini sampai ke bawah, akan dijalankan mulai dari atas hingga bawah. Kemudian di sini ada ios base sync with stdio. Di sini ada digunakan agar proses membaca dan menampilkan data menjadi lebih cepat. Jadi ini agar lebih cepat ya, karena ukuran inputnya itu sangat besar, apalagi di sini ada sampai 1 kali 10 pangkat 18. Jadi supaya dia lebih cepat dan tidak lambat. Kemudian di sini ada lln atau long n. Ini fungsinya untuk menyimpan modal uang yang diberikan. Pada soal kan kita disuruh input nanti n ya. Misalnya kita input 72, maka n-nya sama dengan 72. Kemudian ada input if cin di sini ya. Cin n itu
membaca nilai N dari keyboard. Jika pembacaan gagal, program langsung berhenti. Maka di sini ketika kita input 72, maka dia terbaca sebagai N72. Lanjut di sini ada LL tipe telur terbaik sama dengan -1. Jadi variabel ini menyimpan jenis telur atau faktor prima yang menjadi jawaban. Jadi ini hanya sementara ya. Awalnya diberi nilai -1 sebagai tanda bahwa belum ada jawaban. Misalnya nanti ditemukan faktor prima 3, maka tipe telur terbaik nanti yang ditampilkan atau sebagai output adalah 3. Kemudian menyimpan pangkat terkecil atau LL pangkat terkecil 1 kali 10 pangkat 18. Di sini fungsinya atau digunakan untuk menyimpan pangkat jumlah kemunculan faktor prima yang paling kecil. Jadi awalnya dibuat sangat besar agar faktor pertama pasti lebih kecil. Ya, di sini 1 kali pangkat 18 sangat besar ya. Kemudian lanjut. Di sini ada for LL tipe telur 2, tipe telur dikali tipe telur kurang dari sama dengan N. Jadi itu artinya mencoba semua bilangan mulai dari 2 hingga akar N. Jadi kenapa sampai akar N saja? Karena jika suatu bilangan memiliki faktor lebih besar dari akar N, maka pasangan faktornya pasti lebih kecil dari N. Contohnya seperti ini, misalkan N sama dengan 72. Yang diperiksa itu hanya sampai 8. Karena akar 72 itu sekitar 8 koma, maka kita ngambilnya 8 ya. Jadi batasannya sampai 8 aja, enggak dicek sampai seterusnya. Maka di sini ada batasannya sampai 8. Ini untuk yang di sini. Yang ini. Kemudian mengecek sini ya, mengecek apakah bilangan merupakan faktor itu dengan fungsi ini. If N mod tipe telur sama dengan 0. Ini artinya mod atau sisa bagi dalam C++. Artinya misalkan di sini contoh 72 mod 2 sama dengan 0 karena 72 itu habis dibagi 2. 72 bagi 2 itu sama dengan 16. Sorry, bukan ya. 36 ya. Sorry, 36. Maka sisanya nggak ada, sama dengan 0. Maka sin sama dengan 0. Berarti 2 adalah faktor, sedangkan 72 jika dimod dengan 5 itu sama dengan 2. Berarti 5 bukan faktor. Ketika dia 0, baru dikatakan itu adalah sebagai faktornya. Kita lanjut di sini ada LL pangkat sama dengan 0 menyimpan berapa kali faktor prima tersebut muncul. Di sini ada while N mod tipe telur sama dengan 0. Maka di sini selama N masih habis dibagi oleh faktor tersebut, maka akan terus dilakukan pembagian. Jadi contoh misalkan 72 bagi 2 36 karena modnya itu sama dengan 0. Maka lanjut lagi 36 bagi 2 sama 18. Lanjut karena 18 mod 2 sama dengan 0. Selama hasilnya sama dengan 0, maka dia akan terus. Di sini 18 bagi 2 sama dengan 9. 9 mod 2 itu hasilnya bukan 0, maka di sini karena 9 tidak habis dibagi 2, berarti 2 muncul sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Atau 2 pangkat 3 ya. Lanjut di sini ada pangkat plus. Jadi setiap berhasil membagi, sini ya N, ini tanda bagi, maka pangkat ditambah 1 dan nilai N diperkecil. Contoh N-nya 72, pangkatnya 0 ya.
Setelah 1 kali dibagi, maka N-nya jadi 36. Sini ya, N-nya jadi 36. Kemudian pangkatnya 1. Setelah sini maksudnya 2 pangkat 1. Lanjut lagi, kemudian dibagi lagi, maka N-nya menjadi 18. Sini karena sudah ada 2 angka 2-nya, maka 2 pangkat 2, pangkatnya 2. Setelah ketiga kali dibagi, N sama 18 bagi 2 sama dengan 9. Maka sini sudah ada muncul angka 2 sebanyak 3, maka pangkatnya itu 3. Kemudian di sini memilih pangkat terkecil. Jadi if pangkat kurang dari pangkat terkecil di sini ya. Jika faktor prima baru ditemukan memiliki pangkat lebih kecil daripada sebelumnya, maka dijadikan sebagai jawaban. Misalnya 2 pangkat 3, 3 pangkat 2. Maka pangkat terkecilnya adalah 2 di sini ya. Jadi pangkat terkecil artinya pangkatnya ya di sini. Maka tipe telurnya di sini, tipe telurnya 3. Seperti itu. Kemudian menyimpan jawaban baru. Di sini pangkat terkecil sama dengan pangkat, tipe telur terbaik sama dengan tipe telur. Jadi mengganti jawaban sementara dengan faktor prima yang lebih baik. Kita lanjut di sini mengecek sisa bilangan prima. If N lebih besar dari 1, setelah proses pembagian selesai bisa saja masih tersisa sebuah bilangan prima. Misalnya ini ya untuk yang di bagian sini. Misalkan N sama dengan 90. Faktornya adalah 90 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Setelah menghapus faktor 2 dan 3 tersisa 5. Karena 5 lebih besar dari 1 berarti 5 adalah faktor prima terakhir. Jika pangkatnya lebih kecil, di sini ada if 1 kurang dari pangkat terkecil. Karena faktor prima yang tersisa pasti muncul 1 kali, maka jika pangkat terkecil sebelumnya lebih besar dari 1, faktor terakhir menjadi jawaban. Maka di sini memperbarui jawaban pangkat terkecil sama dengan 1, tipe telur terbaik sama dengan N. Menyimpan faktor prima terakhir sebagai jawaban. Nah, di sini C out tipe telur terbaik artinya kita akan menampilkan jenis telur atau faktor prima yang dipilih sini ya. Inputnya 72, faktorisasi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, pangkatnya 3 itu lebih kecil daripada 2, maka program yang dicetak adalah 3. Return 0 artinya mengakhiri program. Oke, selanjutnya kita cek aja di sini programnya ya. Kita gunakan di sini. Kita copy yang ini. Kita coba di sini. Nah, ini sebenarnya sudah saya copy sebelumnya ya. Nah, ketika kita cek dengan contoh soal yang ada di soal, di sini misalkan contoh soalnya adalah 18 ya kalau nggak salah sini. 18 ini, maka kita coba 18 dan kita run di sini programnya. Maka contoh keluarannya harusnya di sini 2 ya. Sini 2. Betul ya, di sini 2 contoh keluarannya. Kita coba 60 apakah 3? Sini 60. Kita run di sini. Maka hasilnya 3. Oke, jadi program ini berhasil. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit bagaimana sih jalannya program. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, di sini LLN C in atau kita input 18 seperti di contoh soal 18 sehingga variabel N itu nilainya 18. Ya, di sini C in. Kemudian tipe telur terbaik sama dengan min 1, pangkat terkecil 1 pangkat 18 di sini. Kemudian ini tujuannya agar faktor prima pertama yang ditemukan otomatis menjadi kandidat jawaban.
Nah, langkah selanjutnya di sini program menjalankan for LL di sini tipe telur 2. Tipe telur kali tipe telur kurang dari sama dengan n tipe telur sini plus. Jadi artinya tipe telur kali tipe telur sini pangkat 2 ya. Dipangkat 2 kan tipe telur di akar, karena akar 18 itu sekitar 4, maka dibatasi sampai 4. Maka nilai tipe telur yang diperiksa adalah 4. Nah, lanjut di sini langkah 4 memeriksa faktor prima 2 dulu, dimulai dari 2. Nah, 18 sini ya. 18 mod 2 sama dengan 0, karena dia habis maka 2 ini adalah faktor prima. Kemudian menghitung pangkat faktor 2, program masuk ke sini while n mod tipe telur sama dengan 0, pangkatnya di sini bertambah, artinya 18 dibagi 29 karena masih habis ya. Habis dibagi 2, sehingga di sini pangkat 1 n-nya sama dengan 9. Karena 9 lanjut di sini, karena 9-nya sekarang tidak sama dengan 0 modnya, maka di sini perulangannya berhenti. Artinya 18 itu di sini ya 2 pangkat 1. Jadi berhenti dulu di sini karena dicek di sini sudah habis. Maksudnya dia nggak sama dengan 0, 9 mod 2-nya. Kemudian di sini faktor 2 ini menjadi jawaban sementara ya. Tipe telur baik jadi terbaik, artinya 2 dulu. Lanjut, jadi ini sekarang pangkat terkecil 1, tipe telur terbaiknya 2. Lanjut di tipe telur 3 dicek ya, karena ada 2, 3 dan 4. Nah, 3 di sini putaran pertama 9 dibagi 3 pangkat 1 n-nya 3. Kemudian dibagi lagi putaran kedua 3 dibagi 3 masih habis atau masih sama dengan 0 modnya. Maka di sini pangkatnya 2, n-nya sisa 1. Sekarang 1 mod 3, karena 1 mod 3 sama dengan 1, bukan sama dengan 0. Di sini 1 mod 3 itu nggak sama dengan 0 ya, karena di sini syaratnya harus sama dengan 0, maka perulangannya berhenti. Artinya tadi kan 2 pangkat 1 ya dicek yang di atas, maka sekarang pangkatnya ketika dicek yang 3 itu menghasilkan 2 pangkat 1 dan pangkat 2. Maka di sini 18 menjadi 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya di sini kita membandingkan pangkat ya. Di bagian sini sini ya. Jika pangkat kurang dari pangkat terkecil, nah nilai pangkat di sini pangkatnya kan 2 dibandingkan dengan pangkat terkecilnya di sini 1, hasilnya salah, maka jawaban tidak berubah, maka tipe telur terbaik tetap 2. Tapi ketika dia berubah di sini, atau misalkan di sininya lebih kecil daripada yang di sini, maka nanti hasilnya akan berubah di sini. Tapi karena ini dianya nggak berubah, tetap karena memenuhi yang ini, maka tipe telur terbaik tetap 2. Nah, sini program mengecek jika n lebih dari 1, karena sekarang n-nya sama dengan 1, maka kondisi tersebut tidak dijalankan. Karena ketika n-nya sisa 1, nah tadi kan di sini lanjutnya ketika ini kan sisa 9 di sini, 9-nya ini dibagi dengan 3 lanjut. Nah, di sini tadi kan sisa 1. Nah, ketika kalau kita bagikan 1 dengan 4, di sini
1 mod 4 itu kan nggak sama dengan 0, maka dia berhenti atau kondisinya tidak dijalankan. Jadi lanjut di sini, maka cout itu outputnya sama dengan 2. Oke. Kalau ada pembahasan dan cara yang lebih cepat, lebih tepat, lebih singkat, atau ada pembahasan saya yang masih perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.